Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung Hizki Adha. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem hukum Eropa kontinental. Pertama, saya akan membahas tentang konsep sistem hukum Eropa kontinental atau civil law. Menurut Sacipto Raharjo, konsep tentang kaedah merupakan hal yang penting karena menentukan penyelenggaraan kehidupan hukum dalam suatu negara. Bahkan menurutnya, perbedaan konsep tentang kaedah hukum ini yang membedakan sistem civil law dengan common law. Dalam sistem civil law, kaedah atau norma hukum merupakan bagian dari sistem kaedah atau norma. Purnandi Purbacaraka dan Suryono Sukanto mengemukakan bahwa kaedah merupakan rumusan suatu pandangan mengenai perikelakuan atau sikap tindak, sehingga kaedah berfungsi sebagai patokan atau ukuran ataupun pedoman ataupun berperilakuan atau bersikap tindak dalam hidup. Dalam sistem civil law, tata kaedah hukum merupakan sistem kaedah-kaedah hukum yang secara hierarkis dengan susunan yang sangat disederhanakan dari tingkat teratas ke tingkat ke bawah sebagai berikut. 1. Kaedah-kaedah dari konstitusi. 2. Kaedah-kaedah umum di dalam undang-undang ataupun hukum kebiasaan. 3. Kaedah-kaedah individual dari badan-badan pelaksana hukum, terutama pengadilan. Dalam sistem civil law, kaedah hukum ditekankan lebih kepada fungsi memberi arah dan patokan tingkah laku dalam masyarakat dalam hubungannya satu sama lain sehingga masyarakat menjadi tertib dan kepentingan individu serta kepentingan bersama terlindungi. Konsekuensi dari penekanan pada fungsi prevensi, kaedah hukum dirumuskan secara umum dan abstrak, yaitu dengan sebanyak mungkin mencakup situasi-situasi kemasyarakatan yang merupakan abstraksi atau ekstraksi dari bahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, kaedah hukum dibuat melalui rumusan-rumusan hipotetis yang dituangkan dalam bentuk stereotip hubungan dan tingkah laku. Norma atau kaedah hukum yang hanya membuat kerangka umum dari suatu perbuatan atau stereotip dari perbuatan tertentu. Oleh karena itu, kaedah hukum akan menjadi pedoman dalam menyelesaikan suatu persoalan konkret. Maka, menurut Sacipto Raharjo, kaedah harus cukup sifatnya sehingga dapat memuat asas yang akan dipakai dalam pengambilan keputusan terhadap kasus konkret di belakangan hari. Pada sistem civil law, norma atau kaedah hukum sengaja dibuat yang merupakan hasil pemikiran dari pengolahan secara rasional, logis, dan sistematis oleh lembaga yang berwenang yang membuatnya. Dalam sistem hukum ini, pembentukan hukum reforming dilaksanakan oleh badan legislatif yang bertugas membuat norma atau kaedah hukum sebagai pedoman atau kerangka untuk mengambil keputusan oleh hakim dalam perkara atau sengketa yang dibawa kepadanya. Jika pembentukan hukum dilakukan oleh badan legislatif, maka penemuan hukum terutama dilakukan oleh hakim. Pada proses penemuan hukum, hakim berpedoman atau menerapkan peraturan hukum atau norma atau kaedah hukum yang bersifat abstrak itu untuk kasus yang konkret dan menghasilkan keputusan yang bersifat khusus dan konkret. Oleh karena norma atau kaedah yang dibuat oleh lembaga legislatif itu bersifat umum dan abstrak, maka untuk menerapkan atau melaksanakan ketentuan norma atau kaedah hukum itu digunakan penafsiran, interpretasi, dan melakukan konstruksi hukum. Di sini saya akan menjelaskan juga tentang struktur hukum dalam sistem hukum Eropa kontinental atau civil law. Dalam sistem civil law, hukum menurut isinya dibagi dalam dua golongan besar, yaitu publik dan hukum private. Menurut Sunarti Hartono, pembagian dalam hukum publik dan hukum private ini baru dikenal oleh negara-negara Eropa kontinental setelah mengenal hukum Romawi. Hukum Romawi membagi peraturan-peraturan hukumnya ke dalam dua golongan, dilakukan oleh ahli hukum Romawi Ulpianus, yaitu hukum publik dan hukum perdata. Hukum publik adalah hukum yang berhubungan dengan kesejahteraan negara Romawi, sedangkan hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan orang secara khusus, ataupun ada hal yang merupakan kepentingan umum dan ada pula yang merupakan kepentingan perdata. Pentingnya pembagian hukum publik dan hukum private dalam sistem civil law ini menurut Sacipto Raharjo merupakan ciri pokok dari sistem hukum ini di samping ciri lain, yaitu hukumnya dibuat dan tertulis.
Sekarang kita beralih ke sumber hukum dalam sistem hukum Eropa kontinental. Sumber hukum dalam sistem sipil law terdiri dari peraturan perundang-undangan, kebiasaan, jurisprudensi, traktat, dan doktrin. Sumber hukum yang utama dalam sistem hukum ini adalah peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan merupakan peraturan yang berbentuk tertulis, yaitu suatu produk peraturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga yang berwenang membuatnya. Dikatakan sebagai sumber hukum yang utama, artinya peraturan perundang-undangan dijadikan pedoman atau patokan dalam mengambil keputusan, terutama oleh para hakim dalam memutus perkara yang dihadapkan kepadanya. Bentuk perundang-undangan yang utama adalah konstitusi yang dipandang sebagai bentuk perundang-undangan yang mempunyai derajat tertinggi, baik dari segi politis maupun yuridis. Negara-negara yang menganut sistem sipil law ini mempunyai konstitusi yang tertulis. Bentuk perundang-undangan berikut adalah kodifikasi, yang merupakan penuangan suatu materi hukum tertentu dalam suatu kitab undang-undang secara lengkap dan tersusun secara sistematis. Bentuk perundang-undangan berikutnya adalah undang-undang dan bentuk perundang-undangan lainnya. Sedangkan karakteristik sistem hukum Eropa kontinental, Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa ada 3 karakteristik sistem sipil law yang membedakannya dengan sistem common law. Karakteristik pertama sistem sipil law yaitu adanya kodifikasi, dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki dengan pendekatan sejarah. Kebutuhan terhadap kodifikasi di 2 negara yaitu Prancis dan Jerman, yang menjadikan rujukan negara-negara Eropa lainnya yang juga melakukan kodifikasi. Di Prancis, gagasan kodifikasi timbul setelah terjadinya Revolusi Prancis, sebagai respon keadaan yang terjadi di Prancis sebelum, di mana tidak terdapat kesatuan hukum. Sedangkan di Jerman, gagasan itu timbul pada saat ekonomi Jerman berkembang pesat, sehingga kesadaran akan adanya kesatuan hukum itu pun timbul. Oleh karena itu, muncul kesadaran bahwa hukum tertulis atau droit écrit lebih menjamin kepastian hukum daripada coutumes atau kebiasaan-kebiasaan lokal. Pola kodifikasi 2 negara ini, Prancis dan Jerman, inilah yang menjadi acuan dan panutan bagi negara-negara Eropa lainnya yang juga melakukan kodifikasi. Karakteristik yang kedua dalam sistem sipil law ini adalah hakim tidak terikat pada preseden, sehingga undang-undang menjadi sumber hukum utama. Menurut Peter Marzuki, karakteristik kedua ini merupakan konsekuensi ajaran pemisahan kekuasaan antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudisial, yang intinya adalah tidak dimungkinkannya kekuasaan yang suatu mencampuri urusan kekuasaan yang lainnya, yang mengilhami Revolusi Prancis. Dengan mengutip Paul Scholten yang mengumpulkan ungkapan non ex templis sed legibus iudicandum s yang diterjemahkan secara bebas oleh Peter Mahmud Marzuki, sesuatu diputus berdasarkan undang-undang, bukan berdasarkan contoh. Ungkapan ini dijelaskan oleh Paul Scholten dengan menyatakan bahwa putusan Hoge Raad atas suatu sengketa hukum memang perlu dihormati, tetapi tidak lebih sekadar dari dihormati. Pandangan ini menurut Peter Mahmud Marzuki tidak bisa dilepaskan dari pengaruh Prancis yang mengharuskan res de règlement, yang artinya putusan harus didasarkan atas aturan yang dibuat oleh parlemen. Lebih lanjut dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki bahwa pasal 5 Kode Sipil Prancis menetapkan bahwa pengadilan harus menerapkan kode sipil secara ketat. Para hakim harus memberikan alasan atas putusannya dan tidak dapat membuat putusan untuk diterapkan secara umum. Pada bagian akhir uraiannya pada bagian ini, Peter Mahmud Marzuki menyimpulkan bahwa penganut sistem sipil law memberi keleluasaan yang besar bagi hakim untuk memutus perkara tanpa perlu meneladani putusan-putusan hakim yang terdahulu. Yang menjadi pegangan hakim adalah aturan yang dibuat oleh parlemen, yaitu undang-undang. Karakteristik ketiga dalam sistem sipil law ini adalah sistem peradilan yang bersifat inquisitorial. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan karakteristik ketiga dalam sistem sipil law ini dengan merujuk pendapat Lawrence Freedman. Menurut Freedman, hakim di dalam sistem sipil law berusaha untuk mendapatkan gambaran lengkap dari peristiwa yang dihadapinya sejak awal. Lebih lanjut, menurutnya, sistem ini sebenarnya lebih efisien, lebih tidak berpihak atau imparsial, dan lebih adil dibandingkan dengan sistem yang berlaku di sistem common law. Oleh karena itu, menurut Peter Mahmud Marzuki, di dalam sistem itu hakim mempunyai peranan yang besar dalam mengarahkan dan memutuskan perkara. Hakim
aktif dalam menemukan fakta, dan cermat dalam menilai alat bukti. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.